Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku sampai di Kebayoran Lama. Aku mendapatkan informasi di admin mengenai ada anak umur 11 tahun yang dilakukan oleh bapak tirinya dan sang ibu menutupi bahkan tidak ingin melaporkan si pelaku. Dan qadarullah bapak kandung dari korban yang membuat laporan agar keadilan ditegakkan. Alhamdulillah ini ada bukti rekaman, video, pengakuan dari pelaku dan juga anaknya. Orang gue pegang-pegang doang, ya gue pegang-pegang. Makanya dari elunya sendiri aja nggak ngakuin. Iya emang gue kagak ngakuin karena gue kagak make, cuman megang-megang doang. Udah itu doang. Kok berat banget, ternyata depan aku ada ayah. Terus dia apain? Dibuka. Terus dia apain? Ayah kayak gimana, kayak disedot-sedot gitu. Terus Berapa? pakai tangan apa pakai tangan? Nah itu dia, jadi bapaknya korban saat ini TKI di luar negeri. Jadi anaknya ini tadinya tinggal sama ibu kandungnya dan juga bapak tirinya. Setelah adanya tindak pelecehan, anak ini diamankan oleh keluarganya yang dari bapak kandungnya. Karena sang ibu ini tidak ingin pelaku yaitu suami sambungnya atau bapak tiri dari korban dilaporkan ke pihak berwajib. Aku nggak habis pikir kok bisa seorang ibu kandung yang melahirkan dan ini anaknya masih kecil 11 tahun, bayangin dong seperti apa mentalnya ketika orang yang harusnya melindungi malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu jadi sudah ada visum dan laporan polisi, jadi kita tinggal tunggu aja prosesnya berjalan seperti apa. Sambil kita mau ketemu sama korban dan juga keluarga. Mohon doanya semoga kita hari ini diberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang memperjuangkan keadilannya. Buat kalian penasaran, ikutin terus guys. Oke, assalamualaikum. Ini siapa? Mas siapanya mas? Saya omnya. Oh om. Oke. Ponakan dari bapak kandungnya. Oke, baik. Silahkan masuk. Iya bu. Gimana mas kronologisnya? Sampai kebuka semuanya? Iya, awalnya cerita ke nenek. Katanya apa sih? Sebut aja S ya? Iya. Oke. Apa sih ngaku di apa sih didapat begitu dari bapak tirinya. Oh lagi main ke rumah nenek? Jadi kabur sini ya? Enggak kabur, disuruh ke sini sama aku. Sini. Udah lama. Oh kangen gitu, jadi disuruh ke sini sama nenek. Iya. Nah pas disuruh ke sini itu kapan? Hari apa ya? Terus kan apa tuh? Dia tuh kan udah di sini, terus dia bikin status ke mamahnya, gitu. Udah kenapa nih bikin status begini, nggak enak banget. Status apa bu? Status apa bu? Hah? Di sini bu? Statusnya apa? Statusnya apa bu? Nggak tahu udah tanya. Statusnya bikin apa sih, status Pak? apa? Nyinggung mama. Gimana nyinggungnya? Oke, percuma dulu aku diambil, tapi pas diambil aku malah disakitin. Oh gitu, bikin statusnya. Percuma diambil, pas diambil aku cuma disakitin. Bikin status, terus nenek lihat. Ya terus kan aku kan pulang kerja, ya ibu pulang kerja. Ibu kerja di mana? Di situ. Di apa? Di Gang Kangkung. Baru pulang nih. Oke, terus? Nah, terus dia gitu, terus mamahnya datang ke sini. Itunya mamahnya terus gini gitu. Terus dia ini kan terus dia datang tuh sama bapaknya ke sini. Dia tuh meminta maaf, ini nggak mau. Mama nggak tahu aku yang sakit katanya gitu.
bilangnya dia sama bapak sambungnya setan. Si setan katanya gitu. Nah terus kan cerita, nah udah pulang tuh, mamahnya udah pulang. Umi sini katanya gitu. Nah udah pada pulang tuh, udah diusir tuh sama dianya tuh, mau minta maaf sama dia tuh, sama aku, sama uaknya. Minta maaf apa? Dia minta maaf mamahnya sama adiknya gitu, sama suaminya. Mau minta maaf, ini tetap nggak mau gitu. Nah pas gitu dia tuh, Umi sini katanya gitu. Mau apa? Sambil dirangkul gitu ya, sambil nangis dia tuh. Kan gini Mi, katanya aku teh kan si setan teh lagi main itu HP di luar katanya gitu malam katanya gitu, kata dianya tuh. Emang mama kemana? Mama lagi tidur katanya gitu. Tiba-tiba nyeret ini bantas katanya, kan tidurnya jadi seini ya gitu, sepetak nyeret tiba-tiba ngeliatin ininya, ngeliatin ini itunya juga katanya, kata dianya. Terus tiba-tiba badan aku kok berat, perut aku berat katanya, kata dianya. Bukannya teriak atuh, kata aku gitu. Habis mau teriak gimana katanya, pas melek ayah katanya gitu. Itu doang. Itu posisi mak tidur ya? Iya, lagi tidur. Itu mamanya juga lagi tidur. Dikasih obat tidur. Kayaknya sih bisa nggak ini mamahnya digituin anaknya kok nggak tahu ya. Padahal ini sepetak tidurnya. Terus dia tuh manggil ini Mar sini, bilang sama, bilangnya kayak ibu gitu, sama dianya juga. Benar nggak bohong? Enggak Mi, ngapain bohong katanya gitu. Terus diapain Bu katanya? Iya katanya. Diapain sayang? Salah ya. Diapain? Ceritain aja semua, nggak apa-apa. Kemaluan aku disedot-sedot sama ayah. Diapain? Kemaluan aku disedot-sedot sama ayah. Pakai apa? Pakai tangan. Mau pakai jari? Pakai tangan. Terus kamu nggak bisa teriak ya? nggak bisa, cuma bisa menghindar doang. Dia cuma ngejirut-jirutin ini doang, kepala kena tembok katanya. Diancam. Bilang aja. Bilangnya keluarin semua. Habis disedot-sedot pakai tangan, terus tiba-tiba ayah ngeluarin kemaluannya gitu. Terus ayah kayak nempelin kemaluan dia, terus kemaluan aku. Terus ayah tiba-tiba ayah ngeluarin cairan gitu. Itu udah dimasukin apa belum? Belum, kayak baru ditempelin doang. Cuma ditempelin doang. Tapi udah diituin pakai jari. Udah. Terus habis itu? Terus ayah ngeluarin cairan, ngerasa basah kan. Aku coba menghindar kan, siapa tahu kan ayah cepet pergi kan. Ya udah akhirnya ayah pergi, terus aku cuma bisa diam, diancam katanya jangan bilang ke mama, awas loh. Kan waktu itu kan keadaannya aku masih tinggal sama mama, aku takut mama kan diapa-apain, soalnya kan ayah juga jahat sama mama. Cukup mama? Iya. Terus? Ya udah kayaknya aku cuma bisa tutup mulut. Di kontrakan sering ayah kayak gitu. Lepas dia pindah ke nenek udah mulai enggak, tapi ayah sering ngintip-ngintip sama sering ngeraba-raba itu badan aku. Berarti udah sering? Di kontrakan. Assalamualaikum. Oke, jadi sering emang enggak cuma satu kali? Berapa kali? Pokoknya selama masih di kontrakan ayah tuh sering gitu. Berapa kali kira-kira? Aku nggak tahu. Oke, kalau pegang-pegangnya udah sering, ya. Tapi kalau diituinnya waktu kontrakan sering, nggak tahu, aku nggak tahu berapa kali. Tapi sampai masuk gak? Enggak, cuma nempel-nempel doang. Oke. Udah visum? Udah visum? Udah. Jadi udah laporan polisi, udah visum ya? Ini udah aku laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan ya? Iya. Aku buat laporan karena pihak ibu kandungnya itu sama keluarga ibu Boleh di sini Mbak? sini ngomong Iya, untuk sebagai kamu pelapor. ini yang ini sama banget. yang nemenin ya? Harus siapa nih? Gak apa-apa Ibu di sini aja. Bawa aja. Di sini Mbak. Mungkin.
anaknya lihat ini. Pegangin. Jadi waktu itu kan Mbak sama korban ayah kan awal pengaduan dia nih ke rumah, terus aku kan kaget kan. Dan pihak ibunya sama keluarganya itu tuh nggak mau ngurus karena katanya kan mikirin mamahnya dia nih takut janda lagi, mikirin anaknya juga. oh Terus takut ini- janda lagi alasannya. Jadi dan keduanya mamanya tuh nggak percaya kalau ini bapak suaminya ngelakuin itu karena suami kekeh nggak ngaku. Dan ternyata kemarin aku pancing mamanya buat mancing bapak tirinya kan. Aku bohongin tuh, udah ancam aja mau tanya ke Habib gitu kan. Ternyata dia ngaku dan pengakuan yang voice note itu rekaman suara itu. oke. Nah selebihnya dia kekeh nuduh nih anak nih fitnah gitu katanya. Aku tuh fitnah gitu katanya. Nah aku kesel kan, aku bilang udah bang aku ajak keluarga ini semua tuh kita ke Polres aja dah gitu kan. Aku awal ke Polres Jakarta Barat ditolak karena kan beda jalur ya. Betul. Akhirnya aku ke Polres Jakarta Selatan. Hari itu juga aku laksana sampai dari pagi sampai malam, jam 11 malam di Cipto. Habis dari Polres itu aku urus semua, aku yang tanda tangan, aku penanggung jawab dia. Aku ke Cipto di Pisum, aku tinggal udah jam 10 aku tinggal karena aku punya bayi kan, aku tinggalin bayi ini seharian, aku titip ke dia. Dan hasilnya kan ternyata Langsung dibawa. hasilnya emang ternyata positif karena pas sebelum masuk ke di Pisum itu mbak, aku diinterogasi sama dokter, terus dia juga diinterogasi sama dokter psikiaternya gitu katanya ini anak mentalnya udah kena betul. depresi. Karena lagi pas posisi diinterogasi dia gebuk-gebuk meja, aku mau mati. Nah, aku tanya ke mamanya, ternyata pengakuannya sama, jadi dia sempat megang gunting silet buat ke tangannya gitu. Nah terus cuman Oh udah mau berusaha buntir. iya, dan terus mamanya dipeluk, katanya pengakuan mamanya sih kayak gitu. Nah makanya aku bilang, kak, lu kenapa nggak percaya sama anak lu gitu. Nah kemarin bapaknya tirinya biasa aja ke rumah, kan rumahnya sampingan aku tuh, rumah neneknya dia. Biasa aja gitu sama mamanya, biasa aja. Jadi mamanya tuh tetap kekeh nuduh dia, apalagi kan keduanya dia ngatain mamanya anjing lah, babi gitu kan. Tapi kalau kata dokter yang aku dan meriksa dia di Cipto itu, katanya karena Mentalnya kena. karena dia Karena trauma, depresi, ya. traumanya. Karena dia sambil nangis, mbak, sambil aku mau mati, aku gitu. Jadi benar-benar histeris itu gitu. Aku juga, namanya aku kan bingung ya, sampai keluar sengaja gitu keluar mata gitu kan, saking ininya gitu. Makanya aku gitu mau maksa dia buat lanjutin karena aku yakin dia nggak salah gitu. Dia sampai minta Mama Tasya tolongin aku gitu, nggak ada yang mau nolongin aku gitu. Oke. Nah terus aku dapat info katanya si pelakunya udah mau kabur ya? Iya, Ke Jawa ya? Ke Jawa. Jadi mamanya tuh aku telepon sebelum aku ke Polres Jakarta Selatan, aku tanya, laki lu sama lu mau kesini gak buat tiket baik ke anak lu gitu. Dia kekeh, dia nggak mau, saya nggak ngerti, dia mau kabur ke Jawa gitu katanya. Dia mau kabur ke Jawa ngajak gua gitu katanya. Lagi juga kita ada dendam kali sama gua sama gitu. Dendam kenapa? Masa anak kecil bisa Katanya dendam? kan dia sering dipukulin sama bapak tirinya sama mamanya, digebukin pakai bambu pramuka ya. Pakai pakai bambu pramuka, pakai apa aja digebukin gitu. Nah udah akhirnya aku kekeh kan, aku pengen bukti kan. Aku bilang aku nggak miyak siapa-siapa, aku pengen bukti bener gak kak. Karena dari hasil visum itu kan ternyata emang kebukti omongan dia nggak salah gitu. Aku sampai berantem malamnya sampai ke puskesmas ya bang, ke IGD tuh aku minta sama suster tolong dicek dulu, nggak usah divisum, dicek aja nih anak bener-bener udah nggak, ini kan dokter lebih ngerti kan. Iya, betul. Ternyata emang udah nggak perawan ya, udah agak enggan gitu kan. Udah sobek ya? Udah sobek. Nah terus pas divisum ternyata hasilnya juga sama gitu. Nah terus pada saat begitu berdarah nggak? Enggak sih. Kayaknya dia di ini ya, maaf ya Kak ya. Kayaknya dia dikasih obat tidur dulu. Iya, dikasih obat tidur. Kayaknya sebelum ini kan HP depan tidurnya. Jadi udah pada tidur dia masuk. Pas dia bangun berasa udah sadar, dia mau balik badan ada ayahnya. Kayaknya sih disodok-sodok atau apa gitu. Bahasa dia sih ke polisi 2 tempat itu dia bilang kayak gitu, sodok-sodok sampai keluar cairan gitu. Oh jadi dia tetap konsisten omongannya ya? Iya, itu yang aku dapetin itu hasil dari aku pancing itu kak, aku ancam, gue ke Habib ya gitu. Terus katanya dia buka omongan itu, dia cuma pegang-pegang sambil terus ditempelin ke pantat.
Iya kan, dengar kan? Itu. Iya, itu tetap sama. Tapi mamanya kekeh, suami aku udah bilang, udah tinggalin laki lu, ambil anaknya ya. Kesian anak lu butuh lu. Enggak, Riz, anakku tuh keterlaluan bilangnya dipakai, laki gue nggak bilangnya nggak dipakai, gitu. Berarti kan kejam nih anak fitnah orang tua katanya gitu. Tapi tetap aja tuh temen mamanya nggak ngerti. Tetap kekeh nggak ngerti. Gitu. Sekarang ibunya di mana? Di Swadharma ada, ibunya, bapaknya juga ada. Oh, dua-duanya ada berarti Ada. posisinya. Kalau kemarin bapaknya libur, berarti hari ini masuk. Kemarin ayah libur, berarti hari ini masuk nggak? Tetap libur nggak? Kerja di mana? Libur, masih libur. Iya, Masih parkirnya di mana? Tapi kayaknya hari ini libur ya, Pak? Kemarin kan ayah katanya baru pulang. Berarti hari ini libur. Berarti masih di rumah. Di Swadharma. Aku tuh udah gergetan banget sama suami. Aku sampai bilang tadi, wah, aku semalam kan, aku maaf ya kak, aku kan gaptek ya, aku minta tolong temen buat IG-in kakak, terus WA-in adminnya gitu. Terus kata aku, tolongin dong Kak Dela, ini ponakan aku kesian gitu. Aku kan gaptek, terus ada tiba-tiba WA aku ada yang nelfon tuh wartawan, so aku kan nggak ngerti Itu ya. dari aku. Aku bilang, bang maaf ya, aku kan nggak ngerti, maksudnya Takutnya salah gitu ya. takutnya salah, nanti malah kesebar doang, kelak nggak kesebar doang gitu, maksud aku gitu. Aku paham. Aku kan bener-bener gak ngerti banget, gaptek. Aku ke Facebook, kok nggak dibales-bales, kata aku nih akunnya bener yang mana sih, aku suka lihat status kakak yang tentang Laila gitu. Kok ini nggak ada update, aku bingung, aku WA abang lagi, ini beneran gak sih? Aku sampai tanya juga ke Bang Pak Arbi ya, ini akun asli apa bukan, ini serius gak sih nih Pak, ini beneran gak sih? Aku takut penipuan ini kan. Enggak betul, karena kalau yang kasus kayak gini ya kita prioritasin, tapi kemarin emang kita lagi ada yang urgent juga gitu, kita evakuasi bayi gizi buruk. Nah, terus ini sekolah kelas berapa? Kelas 6 SD. Berarti sekarang lagi libur ya? Nah, terus respon bapak kandungnya gimana setelah tahu? Ya tahu, pengen diusut, pengen bapak kandungnya bilang kalau emang nanti dari sininya adiknya kabur, dari sana gue pengen iniin gitu kan, biar bisa ketangkep. Emang pada udah, kan bapaknya kan nggak bisa pulang. Kemarin sempat datang sih. Sempat datang Kan emang dia pengen bertemu sama ayah kandungnya. Kemarin sempat datang, udah ketemu dulu sih sama. Oh, udah ketemu, udah pulang berarti? Langsung pulang sih. Oh. Dia nggak bisa nggak bisa lama juga di sini kan. Dia juga bantu ngurus dari sana. Kalau misalkan emang polisi dari sini lambat responnya, dia katanya di sana sih punya kenalan anggota dewan segala macam gitu. Pengen bantu dari sana buat ngapus polisian di sini gitu. Oh. Jadi kemarin tuh yang aku tangkap dari keluarga mamanya dia nih, udah lah Pit, nggak usah diterusin lah katanya gitu kan. Kan orang ini anaknya juga nggak ngapa-ngapa kok, bisa udah jalan-jalan ke Ragunan katanya gitu. Terus awalnya aku dipitnah kak, jangan-jangan lu sekongkol kali sama keluarganya manipulasi visum gitu. Aku bilang, Lo mana bisa dimanipulasi? iya, aku dituduh kayak gitu karena kan aku yang ngurus, kan lu yang ngurus, lu sekongkol kali katanya gitu. Ya kak, lu begini parah namanya, udah gue tolongin ya, kata gue. Kan aku punya anak 5 cewek semua kak, jadi aku ini pantangan anak aku yang gede, jadi mau merasa tolongin aku ya. Aku kan seorang ibu ya, kesian ya kalau anak aku digituin gimana ya kan. Aku bilang emang Umi punya duit berapa buat bayar aku ya kan, nyuruh aku bohong kayak gitu kan nggak bisa dibohongin ya kak. Nah apalagi aku ngurusnya tuh bener-bener 2 hari dari abis maghrib sampai jam 1 malam sampai ke Polres Jakarta Barat, paginya datang lagi sampai jam 11 malam lagi ke Cipto. Aku buat makan aja nggak sempet kak, gimana aku mau minta uang imbalan gitu ya. Aku paham. Makanya aku bilang kejem banget jadi ada kayak gitu. Nah, ini lokasi si pelakunya sama si ibu tirinya dari sini berapa lama kira-kira? Deket sih. Swadharma itu Swadharma. setengah jaman sih. Nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe 15 menit. 15 menit kurang. Bukan ibu tiri, ibu kandung. Iya, ibu kandung sama bapak tiri ya. Ibu kandung sama bapak tiri. Ada di sana semua. Ada semua di sana.